kadang kalau tusumnya dapat jam 8, 8 serampai, kadang-kadang bisa setengah 9. Tapi tetap jamnya tetap ya, senak mau waktu ganti jam lagi ya, tetap jam 8. Nah, nanti DP teknis praktikum mungkin akan dijelaskan dulu Mercendi, akan bilang DP RPS ya. Nah, ini kebanyakan akan sinkron dengan kuliah yang dilaksanakan di hari Selasa kan, Herbert, kuliah kan? Ya, ini kan sebenarnya mata Iya, kuliah benar ya. lalu yang dipisah kok mata kuliah keamanan, tapi kan lalu ada 3 Kang, 3 SKS Kang. 3, Waktu dulu 5 benar. 5 5, SKS. 5, 5. Sekarang So ada terpisah 3 praktek. yang satu. So ada praktek di situ. Sekarang 3 teori, 1 SKS yang praktek. Jadi sebenarnya lebih bisa mengerti ya kalau praktek 1 SKS karena khusus memang dibuat praktikum hari Jumat. Ya. Nah, tadi intinya itu, orang akan sinkron. Jadi materi yang didapat di hari Selasa itu, orang bisa langsung akan praktek di hari Jumat. Nanti teknisnya mungkin akan langsung Stanley, Herbert akan langsung ini. Nanti kelasnya mungkin Stanley juga akan terangkan apa orang mau gabung Jomner atau mau pisah, misalnya Stanley kelas mau di sendiri ya itu nanti ya kita serahkan ke Stanley ya. Mungkin itu dulu ya dari pamer. Jadi tetap orang kuliah jam 8 dengan asumsi paling dia telat tadi. Praktikumnya tetap di hari ini Jumat dan mengikuti di materi-materi kuliah. Nanti RPS akan diterangkan Mercendi. Oke, Mercendi boleh langsung silakan. Ya, oke, Menir Aldo sebagai kepala lab. Jadi di sini saya tunjukkan modul praktikum kita. Jadi seperti yang sudah diterangkan oleh Menir Aldo, jadi nanti modul praktikum ini teorinya akan diterangkan di hari Selasa, ya. Kemudian nanti praktikumnya dikerjakan hari Jumat. Nah, untuk praktikum kalau menurut saya karena modulnya sama bisa digabung saja Menir Aldo. Nanti grading kan nanti dosen masing-masing. Untuk modul boleh. Praktikum kalau menurut saya boleh. Supaya efisien. Nanti dibagi aja, misalnya hari ini Menir Stanley yang terangkan, minggu depan itu kita Herbert yang terangkan, berbagi supaya agak ringan juga gitu. Betul, ini secara teori juga akan diterangkan di pertemuan hari Selasa. Betul itu. Jadi hari Jumat kita tinggal demo. Gabung. Iya, tinggal demo saja dan kemudian diikuti oleh mahasiswa. Soalnya kan ini praktikum juga bisa praktikum daring ini. Karena DP materi-materi ini memang bisa dilakukan sendiri di rumah gitu ya. Iya. Seperti itu. Setuju. Itu pun kalau kita lihat kan peserta cuma 45 LB. Iya, peserta juga cuma 45 LB. Kita juga kalau saya akan menyarankan mahasiswa bisa bekerja dalam kelompok dan lintas kelas gitu ya. Terserah aja dorang pilih dompet tamang masing-masing, tidak usah dibatasi pada kelas A, kelas B, kelas C seperti itu. Supaya dorang merasa lebih bebas ya mencoba praktikum ini. Materinya pertama tentang cyber security dan security operation center. Baru yang kedua tentang Windows operating system dan Linux operating system. Baru ada network protocol dan services. Nah, ini kalau network protocol dan services ini melanjutkan itu mata kuliah jaringan komunikasi data kemarin yang harusnya kalian sudah kontrak ini. Ya, betul. Baru kemudian ada network infrastruktur. Nah, ini sudah masuk di mata kuliah keamanan cyber. Baru prinsip keamanan jaringan ya. Baru network attack diperluk biasanya kita itu hanya sampai di chapter 8 biasanya. Kalau yang kemarin-kemarin itu chapter 9 sempat juga dikerjakan gitu ya. Sempat juga dikerjakan yang kriptografi. Chapter 10 sudah tidak sempat. Jadi kita lihat bagaimanalah kemampuan mahasiswa untuk mengerjakan RPS ini. Yang pasti kalau sudah sampai chapter 9 itu sudah memenuhi sekitar 70% dari SKKNI.
Jadi SKKNI yang keamanan cyber barusan dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja 3 hari lalu. Nanti saya sharing di grup. Oke, mantap. Itu sampai chapter orang PRPS ini sudah inline ya, sudah cocok dengan Sudah masing. Oke, sudah mantap. sesuai dengan tuh SKKNI itu. Dan saya lihat kalau sudah sampai chapter 9 itu sudah sekitar 70-80% SKKNI sudah bisa dimiliki oleh mahasiswa. Oke. Tinggal orang berharap nanti mungkin akan ada sertifikasi keamanan cyber seperti tahun-tahun lalu. Nah, orang bisa arahkan sampai mahasiswa untuk ikut sertifikasi itu juga. Jadi saya kira itu aja yang perlu disampaikan tentang RPS. Terima kasih. Silakan dari Mner Herbert dan Mner Seven, silakan Mner Seven. Boleh Oh, iya, Mner Seven sebagai... ini jarang dapat lihat ini. Apa kabar ini Mner Iya, Seven? makanya kita sukakan Pak Mner Seven ini. Mner Herbert dulu Kang duluan. Ya, silakan Mner Herbert. Kalau orang kan rencana juga kalau masih sempat ya, ini kan kalau modul 9 habis ada materi-materi di sertifikasi itu apa? Sistem Information Security toh. Kemarin orang udah diskusikan, coba Herbert mungkin jelaskan. Ya, terima kasih. Untuk mungkin kalau misalnya selama modul-modul juga mungkin kalau misalnya orang akan coba cari soal-soal sertifikasi, siapa tahu mungkin dapat. Nah, itu juga mungkin jadi tambahan buat teman-teman sekalian terkait soal-soal sertifikasi. Kalau tambahan dari kita cuma itu, Mner. Oke. Mner Seven? Ini rupa bermasalah DP mic itu kan, Mner Seven? Iya, Mner Seven masalah mic mungkin lagi. Mic itu mungkin ambil mic atau pakai mic internal itu Mner Seven? Belum terdengar Kang, Mner Seven bersuara Kang. Atau coba join ulang, Bang. Iya, Mner Seven boleh coba join ulang toh, DP mic mungkin tak connect di. Mungkin kita tambahkan juga ya, mungkin kau nih bertanya. Mer, mau pakai apa ini orang program ini ya? Nah, tadi kalau sudah diterangkan Mer Stanley, ada beberapa software yang pasti di chapter berapa tadi ada pakai Wireshark ya. Apalagi itu apa tuh mesti install tuh yang pertama itu? Untuk yang pertama teman-teman install ini yang virtual machine. Kalau di Oracle itu pakai VirtualBox. VirtualBox juga Kang, iya. VirtualBox. Boleh. Nah, jadi supaya lebih siap ya, silakan downloadnya itu free toh VirtualBox itu orang mau sandbox kok itu ya, orang mau virtualisasi. Mungkin Helbert boleh share di mana mau download ya. Oh, oke, siap. Depan ada Wireshark, apalagi itu Linux ya. Linux pakai distro apa? Linux pakai Kali Linux, Mer. Supaya lebih Kali Linux. Karena Kali Linux dia di dalam itu banyak tools-tools yang terkait keamanan cyber. Nah, Kali Linux tinggal diinstal di VirtualBox itu. Tinggal diinstal di VirtualBox. Ya, VirtualBox kemudian langsung install Kali Linux. Supaya jadi awalnya memang mesti download VirtualBox diinstal ya. Kau mulai oprek-oprek coba-coba mau install kayak DOS, mau install Linux di situ. Supaya ketika mulai praktikum sudah terlalu bingung. Kadang-kadang baru memulai, kita baru mau download ini dia, mau tak lama, mau so terlambat kasih masuk nilai modul. Jadi silakan di-download dulu itu VirtualBox ya. Yang pasti harus tahu takung ini terlalu memberatkan ini prosesor zaman sekarang so mendukung virtualisasi. Kalau ngoni PC kira-kira masih 5 tahun lalu, laptop 5 tahun lalu masih support itu dia, yang terlalu takut DP hardware. Mau berat ini, ya enggak. Lagian kan Linux ringan toh kalau mau install. Jadi siapkan dulu itu install VirtualBox ya. Habis install, coba aja install OS apa, suka OS apa di situ. Kalau boleh langsung Kali Linux deh. Kau coba oprek-oprek dari situ mulai bongkar-bongkar dalamnya. Jadi beberapa software nanti mungkin ke depan sambil jalan beberapa ada yang akan ditambahkan diinstal ya. Tapi itu VirtualBox dengan Kali Linux silakan itu download deh. Mungkin DP virtual kecil tuh Kali Linux pedistro yang sedikit besar. Kalau mau bawa besar supaya boros silakan datang ke kampus. Tapi cuma mau download Ini ada ini tuh, ada kuota
ada jatah internet toh. Oke, Ner siapa monitor Ner siapa? Ya, Ner. Ya, silakan Ner siapa mau tambah? Untuk sebagai tambahan saya rasa Mas sudah cukup Ner. Dari disampaikan oleh Ner Halbert tadi Ner. Jadi pengalaman dari semester sebelumnya orang juga tetap menggunakan Kali Linux Ner. Oke. Sip. Jadi memang coba ya, mulai coba download atau install di VirtualBox. Atau mungkin Ner kalau kita suka install sendiri pada laptop, boleh no? Berarti ini jalan dual OS no? OS Windows dengan OS Linux kali Linux. Atau alternatif mau install di flash disk kalau Ner pada flash sendiri. Dibuat apa ini? Rufus ya, install tuh kali Linux flash, cucu di booting langsung booting di USB situ. Run kali mercy begitu biasanya. Kalau mau pakai VirtualBox juga sih boleh. Tergantung karena ada cara yang spesifik akan dijelaskan. Pasti udah siap tuh kali Linux. Mau tak install di VirtualBox kayak di flash atau di mana ya? Oke, Stanley, ada mau tambahkan? Ya, saya kira sudah cukup. Nanti kita lanjut saja di perkuliahan. Ya. Berarti ini kalau pertemuan teori kedua ini Kang, 2 kali Kang? Iya, kita tetap pakai yang pertama. Nanti kalau kode presensi saya bisa dilihat di forum diskusi. Betul. Orang Inspire. Dia sudah lagi bikin grup. Iya. Kode nanti juga share di itu. Rajin-rajin cek tuh Inspire karena kebanyakan grup WA juga bingung. Itu fitur yang memang masih baru dibuat ini, tapi sangat membantu. Lihat kemarin orang share itu link Zoom. Jadi cek itu dia. Masih ada pertanyaan semua? Yang masih mau tanya silakan. 50. Ner mau izin bertanya. Silakan. Itu di masing-masing kelompok wajib semua kan Ner ada 4 kali Linux atau VirtualBox. Maksudnya seluruh anggota kelompok wajib ada kan Ner atau cuma salah satu? Bukan kelompok ini, perorangan ini install dulu masing-masing. Jadi nyanak dinilai per kelompok dulu karena ada modul yang harus dibuat perorangan, ya, Albert. Baik, Mer. Jadi diinstal satu-satu supaya sama kalau ngoni kelompok ngoni berarti mesti berbasum sendiri lah atau ngoni mesti buku dapa ya. Orang mau minimalkan juga sih mau namanya masih online ya. Kalau memang offline ya orang langsung pakai di lab partner. Ngerti nih. Oke, ada lagi? Selamat pagi, Ner. Kita mau bertanya, boleh? Siapa itu? Silakan. Ner, bagaimana, Ner, kalau dengan kita masih pakai Windows, Ner, mari kita pakai WSL. Jadi yang Windows, yang submission Linux itu bagaimana, Ner? Boleh? Mana? Coba kita kurang ngerti itu WSL apa itu? Jadi Ner di dalam Windows itu boleh mau jalankan Linux Ner. Jadi ada izin di Windows yang boleh mau jalan Linux. Rasanya masalah ya. Selama dia jalan kongnya DP fungsi semua berjalan dengan baik. Tadi kan Ner bilang tuh ini mau di VirtualBox boleh, ini mau di rupa kalau di macOS bootcamp itu Kang, DP bootcamp Kang. Jadi macOS orang install Windows kan dia pakai bootcamp. Kalau itu mungkin yang versi Windows-nya boleh, nggak masalah. Oke, intinya terima kasih. Intinya jalan ke Linux itu aja. Banyak cara kan menuju Roma ya untuk menginstal itu. Oke. Berharap ini jangan lari sendiri. Artinya teori lulus, praktikumnya lulus, atau sebaliknya, praktikumnya lulus, teori lulus ya, karena ini baku sambung ini mata kuliah. Ya tetap
kriteria kelulusan mengacu ke peraturan ini juga akademik ya. Ada UTS, ada UAS, mungkin nilai-nilai modul orang rubah. Dan kehadiran Anda berapa? 80% kan, Albert? 80% mesti ada ya. Iya benar, absen 80%. 80%. Berarti kalau 16 kali ya sekitar 3 ampang ini boleh maksimum ini bolos. Oke, ada lagi? Benar, minta maaf terakhir, benar. Silakan. Mahasiswa boleh pakai itu, benar? Maksudnya ke kampus. Boleh apa? Pakai lab laboratorium begitu, benar? Misal kalau mahasiswa device nggak support untuk pakai virtualization. Lab fisik. Untuk iya, sekarang belum boleh memang. Belum disarankan datang. Bukan disarankan. Belum di ini. Kalau ada berkumpul di ini akan dibubarkan satpam. Jadi belum boleh pakai masuk dalam lab, gitu ya. Baik, benar. Jadi kenapa? Masalah dengan perangkat atau bagaimana? Iya benar, hardware. Kita virtualization dia dukung, cuman untuk kasih activity virtualization nggak ada, benar. Di firmware dengan BIOS nggak ada DP. Kan kalau DP cara itu kasih aktif dari BIOS. Dari BIOS, karena aktifkan tuh BIOS. Pakai betul, Intel berapa ngana? Masih tahun berapa punya itu? Ryzen benar, AMD. Ryzen masanya nggak support? Support benar, cuma tapi mobile nggak ada itu di BIOS-nya nggak ada DP fitur kasih menyala. Masa sih? Update juga tuh BIOS. Kalau yang update ya downgrade. Ada kok BIOS yang memang artinya setara ya. Karena downgrade atau upgrade ke yang ada support. Aneh juga lah kok Ryzen-nya nggak support virtualisasi. Support bener. Tas cari sampai forum memang tapi mobile ini dia yang tak apa. Jadi cara satu-satunya cuma ganti mobile bener. Pakai USB aja, pakai USB. Dengan firmware baru, dengan BIOS, toh menurut banyak kok cara itu. Iya, pakai kalau paling aman kan begini, masalah keamanan cyber ini Anda tidak bisa belajar kalau Anda pakai Windows. Itu pertama, DP hukumnya gitu ya. Hukumnya security itu Anda harus pakai Linux gitu ya. Harus pakai Linux, itu DP hukum pertama karena kita bisa baca kernelnya. Ini masalah kernel ini. Kalau di Windows ini Anda tidak baca kernelnya. Jadi kita sarankan kalau Anda takut laptop Anda rusak, ya Anda pakai USB flash disk aja. Seperti yang kemarin itu pakai USB. Jadi itu sistem operasi kali itu Anda install di USB gitu. Itu kalau benar dia bikin begitu. Booting pakai laptop itu mau memori ampa megabyte juga bisa dia kalau pakai USB. Dan data-data Anda kan aman karena ada di USB. Itu tidak akan mengganggu laptop Anda. Itu cara yang paling gampang. USB kan murah. Tuh. USB paling gampang sekali itu. Betul, yang bilang. Kalau benar sih ada. USB yang murah-murah 8 GB itu berapa sekarang DP harga flash disk? Cuma 50.000 toh. Iya, 32.000 itu kalau nggak salah itu kemarin di Girsa. Jadi beli saja USB yang paling murah karena memang mau kasih rusak itu DP cerita kasar dang gitu. Betul. Mau backing dan sandbox. Booting dari USB itu tidak susah itu dan itu tidak memerlukan internet download yang besar seperti itu ya. Kalau memang agak berat main di Kali Linux karena dia Debian base ya, itu Anda bisa pakai Ubuntu juga. Pakai yang light Ubuntu, tapi ya risikonya Anda harus install tiap softwarenya ya. Karena kalau Kali Linux kan dia ada toh, so tinggal main. Tapi kalau Ubuntu itu harus install, tapi install di Ubuntu kan itu tidak sulit ya. Hanya butuh koneksi internet. Jadi pilihannya di situ sebenarnya, pilihannya di situ. Ya, jadi tidak usah Anda berpikir jauh-jauh sampai mau beli laptop baru, beli aja USB gitu, kemudian packing booting dari situ ya. Oke, sip. Sudah jawab ya. Jadi betul sekali. Lebih yang mana memang beli flash karena orang tanda kutip mau eksperimen situ ya. Mau bongkar ini jadi tuh flash pun sampai mau rusak yang ngone hard disk tetap aman. Toh, kalaupun ada masalah paling cuma rusak flash berapa sih Rp50.000 gitu ya. Oke. Orang supaya preview ini selesai. Ada lagi yang mau ditanya soal teknis? Nanti sambil jalan ya, tetap sambil jalan terus akan lihat DP masalah-masalahnya apa.
Oke? Masih ada lagi? Kalau soalnya enggak ya, terima kasih. Orang ketemu ulang minggu depan. Kode absen silakan cek di forum. Oke, kode absen juga bisa dicek di forum diskusi. Oke, makasih Benar Stanley, Benar Helbert, Selamat pagi Benar Stephen. semuanya. Selamat pagi semua.